Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu kelima Prapaskah berdasarkan Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Melihat hidup secara baru dalam perspektif Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Ravindra Kumar Karnani, salah seorang penyair berkebangsaan India, pernah bercerita tentang seorang anak yang ingin berjumpa dengan Tuhan dalam hidupnya. Pada suatu hari, ketika berada sendirian di tempat yang sunyi, dia berbisik, "Tuhan, berbicaralah kepadaku." Pada waktu itu, burung kutilang bernyanyi, tetapi anak itu tidak bisa merasakan suara Tuhan di dalam kicauan burung itu. Kemudian anak itu berseru lagi, "Tuhan, perdengarkanlah suaramu kepadaku." Pada waktu itu, kilat mengguntur di angkasa, tetapi anak itu tidak bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam halilintar itu. Anak itu melihat keliling dan berseru, "Tuhan, biarkanlah aku melihat dirimu." Pada waktu itu, tiba-tiba bintang bersinar dengan terang, tetapi anak itu tidak memperhatikannya. Lalu anak itu berteriak lagi, "Tuhan, tunjukkanlah aku sebuah mukjizat." Pada waktu itu, sebuah kehidupan muncul di bumi, tetapi anak itu tidak mengetahuinya. Di dalam kekecewaannya, anak itu berteriak lagi, "Sentuhlah aku Tuhan, supaya aku tahu bahwa Engkau hadir di sini." Ketika itu, turunlah seekor kupu-kupu dan hinggap pada tangan anak itu. Tetapi anak itu mengusir kupu-kupu itu pergi tanpa tahu bahwa kupu-kupu itu merupakan tanda kehadiran Tuhan yang sedang menyentuh dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, anak itu gagal merasakan kehadiran Tuhan di dalam tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepadanya karena dia mempunyai cara pandang yang lain tentang Tuhan. Dia mungkin mengharapkan kehadiran Tuhan dari muka ke muka, tetapi Tuhan menampakkan diri melalui tanda-tanda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kegagalan untuk mengerti maksud Tuhan seringkali terjadi juga di dalam kitab suci. Di dalam Injil Yohanes, orang-orang Yahudi seringkali gagal memahami maksud Yesus. Mereka memahami kata-kata Yesus dalam pengertian duniawi dan harafiah, sementara Yesus menghendaki supaya mereka bisa mengerti sesuatu secara ilahi, bukan semata-mata secara manusiawi. Hal itu misalnya terjadi ketika Yesus berbicara tentang "Rombaklah bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yohanes 12 ayat 19. Orang-orang Yahudi mengerti hal itu secara harafiah, padahal yang dimaksudkan Yesus adalah tentang dirinya sendiri yang akan bangkit pada hari ketiga. Hal yang sama terjadi dalam Injil hari ini, ketika Yesus berbicara kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Yohanes 11:23. Marta mengerti kata-kata Yesus itu dalam artian bahwa saudaranya akan bangkit kembali pada akhir zaman bersama semua orang yang telah meninggal. "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Tetapi Yesus menghendaki supaya Marta mengerti secara baru tentang kebangkitan itu. Kebangkitan itu tidak cuma terjadi pada akhir zaman, ketika semua orang dibangkitkan, melainkan pada saat ini ketika orang percaya kepada Yesus. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes bab 11 ayat 25-26. Yesus menghendaki supaya Marta tahu bahwa melalui Yesus Lazarus akan hidup kembali dan bukan tunggu pada akhir zaman. "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya
akan hidup terus. Dengan demikian, Yesus menghendaki supaya Marta dan kita semua mengetahui bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan tetap hidup walaupun badannya telah mati. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun sudah meninggal, akan hidup selama-lamanya. Apabila kita percaya kepada Kristus, maka kita tidak akan mengalami kematian, karena hidup itu akan berlanjut terus bersama Kristus sekalipun kita sudah meninggal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, peristiwa kebangkitan Lazarus atau melalui peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus mau mengajarkan kita bahwa kebangkitan dan hidup tidak cuma terjadi pada akhir zaman ketika semua manusia bangkit kembali dan menghadapi pengadilan terakhir. Melalui mukjizat itu, Yesus memberikan kepada kita cara pandang baru tentang kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup bukanlah peristiwa masa depan, tetapi juga sudah mulai dirasakan pada saat ini ketika kita percaya dan hidup sebagai murid-murid Yesus. Apabila kita percaya dan hidup sebagai murid-murid Yesus, maka kematian tidak lagi menjadi persoalan karena dia cuma merupakan satu peralihan dalam seluruh siklus kehidupan sebagai orang-orang beriman, sebagaimana dipercayai juga di dalam kepercayaan asli pada kebanyakan masyarakat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.